Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Yakin nggak mau dapetin t-shirt spesial kontributor keren ini? Selain cerita kamu bisa didengarkan oleh jutaan telinga, kamu juga bisa dapetin t-shirt keren ini hanya dengan mengirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Kami tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arga Purnama. Saya berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ingin menceritakan tentang pengalaman saya ketika waktu masih sekolah di STM gitu. Untuk sekedar info, saya sekarang tengah menempuh pendidikan di Universitas Mataram, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, yang mana jurusan ini sebenarnya tidak ada kaitannya dengan sekolah teknik ya. Maksudnya saya sekolah di STM tapi ngambil jurusan bahasa. Tapi ada kaitannya dengan ekstrakurikuler yang saya ambil ketika saya masih bersekolah di STM, yaitu organisasi teater. Dan cerita ini akan saya mulai tentang saya bagaimana latihan teater dengan beberapa pengalaman yang terbilang mistis lah. Ini salah satunya. Jadi hal yang pertama saya ceritakan mengenai latihan teater ini, saya perkenalkan teman saya, namanya Mita dan Sabrina. Jadi Mita sama Sabrina ini adalah adik kelas saya. Si Mita ini waktu itu tahun 2018 ya. 2018 si Mita itu kelas 1 STM. Sedangkan si Sabrina itu kelas 2. Dan saya tahun 2018 itu sebagai senior mereka gitu. Saya kelas 3. Lalu kami memproduksi satu pertunjukan untuk Festival Modern Pelajar se-Nusa Tenggara Barat yang dilaksanakan oleh yang dilaksanakan setiap tahun, diadakan oleh Teater Putih Universitas Mataram gitu. Jadi ada lomba teater tahunan itu sebagai festival untuk kalangan pelajar gitu. Jadi sekitar bulan November kami sudah mulai latihan ya, latihan dari 3 bulan sebelumnya. Jadi November itu kami harusnya pentas gitu. Saya lupa tanggal berapa pentasnya. Cuma H-4 atau H-5 dari acara pentas itu digelar, ada salah satu peristiwa yang dimana peristiwa yang ini akan saya ceritakan gitu. Jadi saya mulai dengan Mita. Mita ini adalah junior saya di tahun itu gitu, sebagai anak teater gitu. Tapi latar belakangnya Mita ini memang anak indigo ya. Lebih tepatnya diberi kelebihan sama Yang Maha Kuasa untuk bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang lain gitu. Jadi si Mita ini memang sudah santai dengan hal-hal yang seperti itu. Hanya saja si Mita tidak pernah mengalami kesurupan sampai dia masuk ke organisasi teater kami. Jadi sekitar hari Kamis malam Jumat ya, H-4 berarti kami pentas itu pokoknya hari Selasa gitu. Jadi malam Jumat sebelum malam Selasa ini
kami itu punya punya kebiasaan. Kami pulang sekitar jam 6 untuk selesai latihan. Jadi jam 6 itu kami sudah menghentikan aktivitas latihan, sholat maghrib di STM bareng-bareng. Setelah sholat maghrib kami briefing, setelah briefing pulang gitu. Nah, kami punya kebiasaan seperti itu. Nah, si Mita pada waktu itu setelah kami sholat maghrib sudah usai gitu, kami briefing, ada salah satu teman kami yang nggak muncul, yaitu si Mita ini. Cuma motornya aja yang ada gitu. Orangnya entah kemana gitu. Akhirnya kami nunggu sambil briefing. Cuman sampai larut senja gitu, maghrib yang sudah petang gitu, sampai yang sudah gelap, si Mita ini nggak muncul gitu. Kemana dia gitu? Akhirnya kami memutuskan untuk mencari si Mita. Kami sudah telepon, tapi tas dan HP-nya ada di tempat latihan. Jadi kami nggak punya sesuatu untuk menghubungi Mita gitu. Akhirnya kami berpencar, membuat kelompok-kelompok gitu untuk mencari si Mita. Sampai sekitar jam 7:30 malam, si Mita belum ketemu juga. Akhirnya kami minta bantuan gitu. Jadi karena kami harus memperhatikan keselamatan adik-adik kami gitu, teman-teman kami gitu. Kami harus datang bareng-bareng, pulang bareng-bareng dengan selamat gitu. Kami harus memperhatikan itu dalam organisasi ini. Jadi kami telepon ke Ari dan Oji namanya. Beliau itu aliansi dari teater sebelah gitu, dari MAN 2 Mataram. Jadi punya kelebihan lah dalam hal-hal yang mistis gitu. Kami curiganya ini hal mistis gitu, karena si Mita ini indigo dan ya sering aneh lah gitu. Jadi kami minta bantuan ke Ari dan Oji untuk membantu kami gitu. Sekitar jam 8 malam Oji dan Kak Ari pun datang gitu. Kemudian mereka melakukan doa-doa. Setelah mereka melakukan doa di tengah lapangan, si Oji ini tiba-tiba mental. Mental itu kayak didorong aja gitu, kayak kepental gitu. Kemudian si Oji ini kerasukan jin yang dari musola gitu. Ya jin baik lah gitu. Kemudian si Oji ini ditanya sama Kak Ari, "Kamu tahu di mana anak itu?" Kemudian si Oji ini menunjuk ke arah selatan, ujungnya STM. Kemudian Oji bangkit dari tengah lapangan menuju ke ujung STM. Jadi kita berjalan, kemudian belok kiri, kemudian belok kanan. Jadi ke ujungnya STM banget dah gitu. Jadi yang ke jalan yang ditunjuk gitu, sambil mengayun-ayunkan tangannya seolah-olah sedang menebas sesuatu. Setelah sampai di salah satu ujungnya STM, Oji menunjuk salah satu ruang kelas yang dimana notabene-nya Oji dan Kak Ari ini belum tahu sejarah kelas itu gitu. Jadi di STM itu kelas yang ditunjuk Oji ini B6. Mungkin lain kali akan saya ceritakan tentang kisah-kisah mistis yang ada di B6 ini, bahwa B6 itu kelas yang paling horor di STM gitu. Tanpa Oji tahu sama tanpa Kak Ari tahu bahwa B6 itu angker gitu, kami anggap angker. Oji ini menunjuk ke arah sana gitu. Setelah berapa lama, Oji kemudian sadar gitu. Secara tiba-tiba sadar. Terus Kak Ari marah, "Kenapa kamu bangun?" gitu. Setelah berbincang-bincang gitu, kemudian kami serentak mendengar suara langkah orang berlari di lantai 2 menuju ke B6. Jadi B6 itu ada di lantai 2. Saya nyeletuk gitu. "Wih, itu Mita ada di atas, lagi lari," gitu. Terus Kak Ari nyaut, "Ayo kita ke sana tapi jangan ribut gitu. Ini sudah malam." Itu soalnya sudah sekitar jam 8, ya, setengah 9 gitu. Jadi saya jelaskan dulu. Jadi yang menuju ke kelas
B6 itu ke ujung STM itu ada sekitar 8 orang gitu. Saya, Oji, Kak Ari, Bang Dan senior saya, Gilang teman saya, kemudian sisanya saya lupa siapa aja, cuma sekitar 8 orang lah intinya gitu. Terus yang menjaga para cewek-cewek gitu, jadi cewek-cewek itu nggak dikasih ikut gitu, takutnya nanti malah nambah masalah gitu. Jadi cewek-cewek memang dijaga sama 2 orang temanku yang laki-laki gitu. Jadi temanku yang laki-laki ini ada namanya Hakiki yang biasa kami panggil Cinging gitu, sama Akbar. Jadi Akbar nih sama Cinging bertugas untuk menjaga para perempuan gitu. Jadi tahun 2018 itu, kalian kalau tahu 2018 itu Lombok itu gempa ya, maksudnya masih dalam suasana trauma healing gempa pada saat itu. Jadi di STM itu ada beberapa kelas yang dibuat dari kayu gitu supaya kelas-kelas yang make di lantai 2 itu tidak perlu naik ke lantai 2. Jadi di lorong STM tuh banyak kelas buatannya gitu. Nggak banyak sih, maksudnya ada beberapa gitu. Cuma waktunya mencari Mita, kami semua tuh pasti mengecek ruang kelas itu karena ada di bawah dan dekat gitu. Cuman di sana di ruang buatan kelas buatan itu nggak ada satupun karena dia ditutup pakai meja gitu. Jadi nggak ada pintunya, cuma meja disusun gitu. Jadi kalau mau masuk itu harus merangkak gitu, jadi nggak mungkin orang masuk. Terus saya juga udah center kalau nggak ada Mita kok gitu. Di semua kelasnya nggak ada, di semua kelas yang buatan tuh nggak ada Mita gitu. Kita semua sudah memastikan itu gitu. Cuman pada saat kami mau naik tangga untuk memastikan bahwa yang kami dengar tadi berlari di lantai 2 itu adalah Mita, tiba-tiba dari arah belakang, jadi jarak antara kami dengan para perempuan yang dijaga oleh laki-laki ini itu sangat jauh. Kemudian dari arah belakang tuh lari Cinging gitu, teriak dari jauh, bilang, "Hai, ini Mita sudah ketemu." Akhirnya kami semua yang ada di sana itu kaget dan bertanya-tanya gitu. Kalau Mita sudah ketemu di belakang, who the fuck? Siapa yang lari saya merinding. Siapa yang lari yang tadi kami dengar gitu. Saya menceritakan ini jam 12 malam ini, jadi agak ke-trigger juga menceritakan, apalagi saya sendiri sekarang di rumah ini gitu, udah ada orang lain gitu. Saya sudah orang tua saya sudah pindah gitu. Bapak saya beberapa bulan lalu meninggal, jadi saya sendirian di rumah ini. Agak takut sih ini menceritakan ini malam-malam, apalagi ini podcast pertama saya. Kemudian setelah itu Kak Ari bilang, "Jangan pikirin itu dulu, ayo kita datengin Mita." Akhirnya kami kembali ke tempat perempuan-perempuan itu ngumpul, dan Mita, pas kami nyampe di sana, Mita itu kayak menunduk dengan rambutnya yang turun ke bawah gitu. Itu berdiri tegak di depan pintu kelas buatan. Jadi semua cewek-cewek sama Akbar sama Cinging itu pada pucet. Kemudian saya tanya, "Kenapa? Nih kok Mita sudah ditemukan, di mana dia?" gitu. Si Akbar ini jawab gitu. Si Akbar jawab, "Tahu nggak Gah, di mana Mita ini ditemukan?" "Di mana Bar?" "Di kelas buatan ini. Dan Mita itu nembus." Jadi karena kelas buatan ini dibuat pakai kayu dan papan, jadi anak-anak itu nggak cuma 1-2 yang lihat, itu rame-rame ngelihat bahwa Mita ini nembus. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa ruang kelas ini mustahil untuk dilewati secara jalan aja mulus itu, karena ditutupi sama meja yang ditumpuk, meja 2 tumpuk gitu sebagai pintunya. Jadi kalau mau masuk itu harus merangkak itu. Jadi kalaupun nggak merangkak itu pasti dipindahin dulu mejanya, dan mejanya masih utuh. Dan katanya
teman-teman tuh ngelihat bahwa Mita itu berjalan biasa dari dalam ruang kelas. Jadi Cinging langsung lari gitu untuk memberitahu kami. Nah pada saat kami mendatangi si Mita, akhirnya Mita ditanya-tanya sama Kak Ari. Mita ini masih dalam keadaan tidak sadarkan diri ya teman-teman, maksudnya di luar kendalinya dia, jadi kerasukan lah ya. Jadi Mita itu pertama kali kerasukan itu ya waktu ini gitu, sekarang ini. Yang ditanya-tanya, kamu pokoknya saya lupa apa saja yang ditanya. Yang jelas yang satu pertanyaan yang saya ingat itu bahwa kamu penunggu dari mana? Kemudian si Mita ini menunjuk ke arah selatan ujung STM. Kalian bisa tebak kemana kami dituntun setelah Kak Ari bilang, saya antar kamu ke tempatmu sekarang. Kami dituntun, tahu gak kemana? Ya betul, kelas B6. Itu gila sih, padahal jarak B6 sama tempat kami sekarang ini itu jauh bro, maksudnya belok kiri, belok kanan, ujungnya STM dah intinya. Kemudian waktu di sana itu harus kami balik lagi untuk mengantar ke sana. Itu gelap sekali gitu kan. Udah gitu ternyata Kak Ari itu bilang bahwa sebenarnya yang kami dengar pada saat itu adalah itu beneran Mita, tapi Mita dipindah dalam sekejap. Itu kata Kak Ari. Sebenarnya saya agak skeptis dengan hal-hal seperti ini. Cuma ada satu pengalaman yang membuat saya kayak fuck that shit, persetan sama mereka yang gak percaya. Setelah saya mengalami itu, wah, ini akan saya ceritakan sekarang, pengalaman yang membuat saya tidak skeptis lagi dengan hal-hal gaib gitu. Jadi setelah Mita diobati, Mita sembuh, kami mengantar Mita. Jadi seharusnya kami pulang jam 6 sore, kami jadi pulang sekitar jam 11 malam gitu. Jadi ibunya Mita juga nelpon, jadi kami sudah memberitahukan alasannya kenapa kami pulang telat gitu. Akhirnya begitulah gitu. Nah itu cerita tentang Mita. Ini intro aja nih teman-teman, jadi akan ada part-part berikutnya kok. Jadi itu Mita ya. Sekarang saya ceritakan tentang Sabrina. Jadi mereka berdua nih nanti ada kaitannya gitu. Saya ceritakan yang tadi itu, cerita tentang Mita itu kejadiannya hari Kamis malam Jumat ya. Jadi malam Jumat. Jadi sekitar H-5 atau H-4 kami akan pentas. Jadi Selasa malamnya tuh kami pentas harusnya gitu. Jadi selang 1 hari gitu. Malam Jumat, malam 1. Nah, malam Minggunya itu kejadian lagi dong. Kali ini bukan Mita, tapi Sabrina. Jadi saya jelaskan dulu latar belakangnya si Sabrina ini. Jadi si Sabrina ini itu kelas 2, itu kelas 2, adik senior saya. Tidak pernah mengalami namanya kesurupan atau apa gitu. Sebelum pada akhirnya dia putus dengan pacarnya. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung teman-teman dari agama Hindu gitu. Jadi dia punya pacar dulu dari agama Hindu. Mereka ini soulmate sekali, maksudnya lebih dari sekedar teman. Pacarannya tuh ekstrim gitulah pacarannya. Cuman Sabrina ini baru tahu bahwa si pacarnya yang bernama D, inisial D ini, itu ternyata perempuan. Ya betul, pacarnya si Sabrina itu tomboy. Jadi ya karena Sabrina masih orang Muslim gitu, pacarnya ini orang Hindu gitu, cewek pula gitu. Jadi Sabrina memutuskan hubungannya dengan Dean, yang dimana Dean sangat mencintai Sabrina. Setelah mereka putus, beberapa hari kemudian Sabrina mulai sering kesurupan. Jadi beda dengan Mita, Sabrina ini memang sering kesurupan. Jadi sebelum latihan teater, setelah mereka putus gitu.
Jadi sebelumnya malah gangguannya Sabrina ini lebih ekstrim gitu, kayak nemu pocong-pocongan di bawah bantal, kemudian di bawah kasurnya banyak belatung, kemudian banyak lah dia cerita gitu. Cuma saya tidak memfokuskan ke cerita yang itu. Jadi di malam minggunya itu, jadi cerita Mita yang tadi saya ceritakan itu malam Jumat, malam Sabtu. Nah malam minggunya itu ini kejadian lagi, dan jamnya sama gitu, maghrib gitu. Setelah kami mau pulang, kami kan sholat maghrib dulu. Jadi setelah kami sholat maghrib itu tinggal sisa kami bertiga yang belum sholat gitu. Saya sholat terakhir gitu, sisa saya, Dani, dan Sabrina gitu. Jadi kami buru-buru sholat gitu karena sudah larut senja. Jadi yang belum sholat itu Dani, saya sama Sabrina. Jadi Dani imam di musola. Dani, saya jelaskan dulu jarak dari musola sama tempat kami latihan itu lumayan jauh teman-teman. Jadi musola itu ada di ujung STM sebelah kanan, dekat dengan kelas TKR, kendaraan ringan. Sedangkan B6 itu ada di kelas bangunan, ada di pojok sebelah kirinya STM. Sedangkan tempat kami latihan itu ada di aula. Aula itu ada di dekat gerbang masuk STM itu. Gerbang masuk STM di sebelah kiri. Jadi lumayan jauh lah karena STM ini lumayan luas gitu. Hanya kami sholat, Dani imam, saya makmum di belakang Dani, Sabrina makmum di belakang saya gitu. Jadi sebenarnya ada tempat sholat perempuan yang ditutupi korden gitu. Jadi cuma Sabrina nggak mau di sana gitu, maunya di belakang saya gitu. Ini kami sholat. Setelah kami sholat, kami salam. Nah setelah salam, Dani berdoa tuh sama Sabrina, zikir gitu. Saya duluan lah ke tempat perempuan gitu, karena di tempat perempuan itu ada cermin gitu. Saya biasanya ngaca rambut dulu gitu sebelum balik gitu, di cermin gitu, ditutup korden gitu kan. Ketika sedang asik-asiknya menata rambut gitu, tiba-tiba di belakang dari arah belakang saya gitu ya, tempat Dani dan Sabrina itu sholat gitu, itu ada suara kayak orang mukul-mukul pintu gitu, kayak nendang pintu, pemukul pintu tuh, banting tuh keras sekali. Jadi kayak suaranya tuh kayak jedar, 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 jedar. Saya di dalam hati tuh kayak mikir negatif ke si Dani gitu, karena ya cuma Dani cowok di sana, Sabrina nggak mungkin pukul-pukul pintu gitu kan. Jadi di dalam hati tuh saya ngomong kasar gitu, cung Dani ini kemben jagur-jagur lawang berungkas sembahyang. Nah itu kalau dalam bahasa Indonesia, ngapain pukul-pukul pintu baru habis sholat gitu. Akhirnya dengan keadaan marah, saya membuka korden. Alangkah kagetnya saya ketika melihat ini mungkin saya sendiri, mungkin kalau diceritain sama orang lain ya tentang pengalaman saya ini, mungkin saya nggak akan percaya gitu. Tapi ini trust me teman-teman, saya mengalami ini dengan mata kepala sendiri. Jadi kalian tahu nggak sih film Munafik yang salah satu adegannya yang kesurupannya terbang gitu. Nah, ketika saya membuka korden, alangkah kagetnya saya melihat Sabrina itu terbang, itu kayak dibanting dalam keadaan mata tertutup, dalam keadaan masih pakai mukena, itu dibanting dari pintu satu ke pintu yang lain sambil teriak gitu. Sambil teriak, dar, kayak dibanting itu. Dan si Dani itu ada di dekat Sabrina, cuma si Dani itu kayak terpaku, bener-bener kayak apa ya, cuma diem. Dani itu udah udah pucat gitu, udah lemes gitu. Saya ngelihat itu juga sebenarnya udah lemes. Tapi ketika Sabrina itu kayak dibanting keluar, kepalanya membentur tanah gitu, keluar musola. Ini memang sulit dipercaya teman-teman. Ketika Sabrina kayak dilempar keluar,
Saya langsung lari, kemudian saya teriak gitu. Aneh mate wahadi kan aneh, saya bilang. Itu kalau di bahasa Indonesia, aduh mati dah adik saya sekarang gitu. Saya udah khawatir gitu kan, karena pengalaman saya pertama kali ngelihat hal yang kayak begitu gitu. Maksudnya ngelihat yang kesurupan yang sampai begitu gitu. Kalau orang kesurupan saya sering lihat gitu, cuma ini ekstrim banget. Maksud saya, aduh, waktu saya lari kemudian saya peluk si Sabrina, saya angkat gitu. Sabrina ini nafasnya udah kayak mau mati teman-teman. Maksudnya nafasnya kayak gini. Sudah kayak orang tercekik gitu. Jadi saya lari sambil meneteskan air mata. Saya lari gitu. Kebetulan si Dani ini bawa motor gitu ke STM, karena jarak tempat kami latihan sama musola lumayan jauh karena STM ini luas. Dani kebetulan bawa motor, kemudian saya disusul sama Dani dari belakang. Akhirnya saya antarlah ke tempat kami latihan. Itu Sabrina masih kesurupan. Akhirnya kami telepon Oji sama Kak Hari. Kak Hari berhalangan hadir, yang datang cuma Oji waktu itu. Ketika Oji datang, si Sabrina diobati lah sama si Oji gitu. Diobati. Ini anehnya lagi teman-teman ya, ketika diobatin si Sabrina itu tidak punya keturunan Jawa atau tidak punya keturunan manapun. Jadi Sabrina ini Sasak Tulen gitu. Sasak Tulen, penyumpak kental lah bahasanya orang Sasak. Maksudnya ngomong kasar apa itu udah biasa gitu, dan tidak punya keturunan orang Jawa gitu. Tiba-tiba di malam itu di maghrib yang udah petang itu, si Sabrina nari sambil nyinden pakai bahasa Jawa teman-teman. Jadi kayak nyengir, kalau kalian tahu nyengir itu sampai kelihatan gigi itu sambil nyinden. Aduh, mukanya serem banget teman-teman. Sambil nyinden gitu. Nyinden gitu. Terus diobatin lah sama si Oji. Setelah diobatin, dia sembuh, dia tuh lemes gitu. Terus kita antar pulang ke rumah setelah diobatin. Nah, setelah malam minggunya kejadian yang tadi lewat itu, keesokan harinya terjadi lagi teman-teman. Cuman cerita untuk kelanjutannya akan saya ceritakan di part berikutnya teman-teman. Jadi sampai sini dulu cerita STM yang latihan teater. Besok kalau ada kesempatan saya akan melanjutkan gitu, karena ini sudah malam juga teman-teman. Ini sudah jam 00.52. Saya sudah mulai mengantuk. Jadi sampai sini dulu ceritanya. Have a good day. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Kirim cerita kamu ke alamat berikut.